Baik, kalau seandainya tidak ada yang ditanyakan, kita beralih. Terima kasih Bapak Insinyur Yusuf Wahyudin untuk pemakalannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Untuk selanjutnya kita beralih ke Universitas Bina Insan, yaitu Saudari Tri Puji Astuti mengenai jual pikirnya analisis kualitas layanan kinerja di KPSDM Kota Lubuk Linggau berbasis web menggunakan metode e-GovQual dan Performance Analysis atau IPA. Assalamualaikum Saudari Tri Puji Astuti. Ya, waalaikumsalam Pak. Baik, di sini Tri Puji Astuti merupakan mahasiswa SI di Universitas Bina Insan ya? Iya Pak. Baik. Sudah disediakan untuk presentasinya, Saudari Tri Puji. Baik, untuk 5 menit silakan untuk presentasi dan nanti 10 menit untuk sesi tanya. Silakan Ibu Dr. Saudari Tri Puji Astuti. Presentasinya. Oke, baiklah Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfai selaku moderator, dan yang terhormat para pemakalah yang sudah hadir untuk menjadi pemateri juga pada seminar hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan e-Kinerja di BKPSDM Kota Lubuk Linggau berbasis web menggunakan metode e-GovQual dan IPA. Di sini ada 5 topik yang akan dibahas hari ini, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. BKPSDM ini dulunya adalah BKD, yaitu Badan Kepegawaian Daerah, yang merupakan bidang yang bergerak di bidang informasi, yaitu e-government atau bisa juga disebut dengan e-GovQual, yang memegang peranan penting bagi ASN atau aparatur sipil negara dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, salah satu sistem yang telah terkomputerisasi ini adalah sistem layanan e-kinerja. E-kinerja ini merupakan sistem untuk mengukur kinerja pegawai. Tujuannya dibentuk sistem e-kinerja adalah untuk ketersediaan data pegawai dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pada sistem pelayanan e-kinerja di BKPSDM Kota Lubuk Linggau berdasarkan penilaian dari sisi pengguna menggunakan metode e-GovQual dan IPA. Nah, e-GovQual itu sendiri merupakan metode yang menggunakan 4 variabel, yaitu keunggulan, efisiensi, kepercayaan, dan dukungan pengguna untuk penilaian terhadap kualitas layanan e-kinerja atau e-government. Dan IPA merupakan metode teknik analisis untuk penilaian untuk mengukur kualitas sebuah layanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja yang dirasakan pengguna. Nah, di sini metodologi penelitiannya adalah dengan melakukan pengumpulan data yang diterapkan menggunakan kuesioner menggunakan 4 atribut yang ada di metode e-GovQual. Nah, konsep pengukuran kualitas layanan berupa layanan elektronik yang difokuskan pada website atau portal yang khusus untuk e-government atau pemerintahan. Nah, karena metode e-GovQual ini lebih cocok untuk pengukuran kualitas layanan elektronik terutama untuk domain pemerintah. Nah, dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data kuesioner menggunakan 4 atribut yang dibagi menjadi 21 atribut pernyataan, seperti tabel di samping. Terus di sini ada metode analisanya yang menggunakan metode analisa IPA yang memiliki 3 analisa evaluasi. Yang pertama adalah tingkat kesesuaian yang digunakan untuk mengukur seberapa baik layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pengguna. Yang kedua ada analisis tingkat kesenjangan untuk senjangan atau perbedaan pengukuran antara kinerja layanan yang diharapkan. Terus di sini ada yang ketiga, ada analisis kuadran untuk mengidentifikasi atribut yang perlu diprioritaskan untuk perbaikan atau pengembangan untuk meningkatkan kinerja yang diberikan kepada pengguna dan kualitas layanan yang diberikan. Nah, di sini ada 4 kuadran. Kuadran A itu memiliki taraf kepentingan yang tinggi namun kinerja yang dirasakan rendah, sehingga atribut yang ini merupakan prioritas utama untuk perbaikan. Terus ada kuadran B itu memiliki taraf kepentingan dan kinerja yang sama-sama tinggi, sehingga kuadran ini lebih berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan pengguna. Terus ada yang ketiga itu kuadran C memiliki taraf kepentingan dan kinerja yang sama-sama rendah, sehingga kuadran ini diprioritaskan untuk perbaikan atau pengembangan.
Dan yang terakhir ada kuadran D, memiliki taraf kepentingan yang rendah sedangkan kinerja yang dirasakan tinggi, sehingga atribut pada kuadran ini dikatakan berlebihan. Untuk pengelolaan datanya di sini saya menerima 44 responden dari 49 responden. Hasilnya diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 24 menggunakan 5 poin skala Likert. Untuk hasilnya ada 10 contoh hasil dari 10 responden yang saya terima yang diolah menggunakan Excel. Di sini ada berdasarkan tingkat kepentingan pengguna dan berdasarkan kinerja sistem. Dari pembahasan yang telah saya olah menggunakan SPSS 24 dapat disimpulkan bahwa 20 responden berjenis kelamin laki-laki sebagai pengguna sistem layanan kinerja, sedangkan 24 responden berjenis kelamin perempuan sebagai responden sistem layanan kinerja. Hal ini mengidentifikasikan bahwa responden terbesar berasal dari berjenis kelamin perempuan sebesar 24 orang atau 56,8%. Terus di sini ada berdasarkan pendidikan terakhir itu ada yang paling besar itu ada di S1 atau 50,0%. Untuk uji validitasnya saya menggunakan berdasarkan tingkat kepentingan pengguna khusus untuk variabel efisiensi. Di sini untuk baris pertama itu adalah R hitung dan yang baris kedua ini adalah R tabel. Nah, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan bahwa data yang kita terima itu valid. Untuk pengecekannya langsung aja lihat di total. Jika R tabel lebih besar daripada R hitung, jika R hitung lebih besar daripada R tabel itu dikatakan valid. Terus untuk uji reliabilitas di sini saya menggunakan SPSS 24. Untuk berdasarkan tabel di atas ini dapat dilihat bahwa nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari nilai N ini. N ini adalah indikator pernyataan yang ada pada variabel efisiensi. Begitu juga yang tiga ini karena nilai Cronbach alpha ini lebih besar daripada nilai N. Di sini ada nilainya, di sini ada indikator pernyataannya lebih besar daripada nilai Cronbach alpha. Terus di sini ada hasil analisis kesenjangan atau gap dan analisis kesesuaian. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil yang saya olah menggunakan Microsoft Excel. Nilai dari analisis kesesuaian itu adalah 101%. Di sini jika presentasi lebih dari 100% dapat dikatakan kinerja indikator tersebut telah melebihi dengan harapan pengguna atau sangat memuaskan. Terus di sini ada untuk hasil kesenjangan. Berdasarkan hasil perhitungan variabel, maka kesenjangan terbesar terjadi pada variabel kepercayaan atau trust pada indikator TRS2 dengan nilai rata-rata 0,20. TRS2 itu yang ini 0,20 yang sama seperti analisis kesesuaian sebelumnya yang mengidentifikasikan diperlukan adanya perbaikan pada indikator ini. Sedangkan tingkat atribut terlihat bahwa kesenjangan atau gap terkecil terjadi pada variabel kehandalan atau reliability pada indikator RLB 5 dengan nilai rata-rata 0,2 yang paling mendekati harapan berdasarkan kinerja yang dirasakan oleh pengguna. Untuk analisis kuadran yang saya olah menggunakan SPSS 24 dapat disimpulkan bahwa dari kuadran A terdapat 3 indikator utama untuk perbaikan terdiri atas indikator CS1, CS2, dan EF4. Terus untuk kuadran B terdiri dari 8 indikator yaitu ada EF1, TRS4, EF5, RLB2, RLB4, RLB6, EF3, CS4. Terus yang di kuadran C itu untuk prioritas paling rendah terdiri dari 6 indikator atau 6 faktor yaitu CS3, EF7, RLB1, RLB3, RLB5, TRS3. Terus untuk faktor yang dianggap tidak begitu penting yaitu kuadran D yaitu ada 4 indikator yaitu EF1, EF2, EF6, TRS1 dan TRS2. Baik, mohon maaf untuk saudara ini silakan. Waktunya sudah 5 menit. Ya baik Pak. Nah, jadi dari kesimpulan ini dapat dikatakan untuk melakukan evaluasi terhadap indikator nomor 1 indikator berasal dari variabel efisiensi, 2 indikator berasal dari dukungan pengguna, dan 1 indikator berasal dari variabel kepercayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi dari Tribuja Stuti ini termasuk ke analisis ya. Analisis kualitas dari kinerja BKSDM. Ini merupakan metode Gauss dan Walton ini termasuk satu metode atau dua metode untuk Itu Tribuja dua metode, Pak, dikombinasikan. untuk dikomunikasikan ya. Iya, Pak. Jadi untuk hasilnya nanti dibuat untuk dua metodenya juga. Tadi sudah dijelaskan, namun untuk yang isinya nanti dipadatkan lagi ya. Iya, Pak, siap. Ya, baik. Untuk yang peserta pemakaman yang lainnya kira-kira ada mau ditanyakan terkait dari judul artikel dari Tribuja Stuti.